Menu buka puasa dan makan sahur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sederhana, yaitu hanya berupa rutop, kurma basah, atau tamar, kurma kering, atau air putih. Sebagaimana diterangkan dalam banyak hadits, di antaranya hadits Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka puasa sebelum melakukan sholat maghrib dengan rutop. Jika tidak ada rutop, kurma basah, maka beliau berbuka dengan beberapa butir tamar, kurma kering, dan jika tidak ada tamar maka beliau meminum beberapa teguk air putih. Hadits di atas menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka dengan rutop. Jika tidak ada rutop, maka beliau berbuka dengan tamar, dan jika tidak ada maka beliau berbuka dengan meneguk beberapa teguk air. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa jika ketika seseorang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa untuk berbuka puasa maka dia berbuka dengan makanan apa saja yang halal. Jika ia tidak mendapatkan apa-apa juga maka dia meniatkan saja untuk berbuka, karena siapa yang berniat buka puasa maka terhitung telah berbuka berpuasa. Hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik menu makan sahur seorang mukmin adalah tamar, kurma. Hadits Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku dan saat itu ketika sahur, wahai Anas, sesungguhnya aku ingin puasa, berikanlah sesuatu makanan padaku. Maka aku datang kepadanya dengan tamar dan segelas air dan itu setelah Bilal mengumandangkan azannya. Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersahurlah, meski hanya dengan meminum seteguk air, kurma dan air putih. Sederhana tapi barokah. Mungkin sebagian orang akan bertanya, mengapa harus berbuka dengan kurma atau air putih? Bukankah masih banyak menu makanan dan minuman yang lebih bergizi? Mungkin sebagian orang lebih memilih berbuka puasa dengan minuman suplemen. Namun bagi seorang muslim yang komitmen mengikuti dan meneladani Rasul, ittiba, dan tidak selalu yakin bahwa sebaik-baik petunjuk dan resep adalah yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkait berbuka dengan air putih dan kurma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terangkan bahwa masing-masing dari keduanya suci dan mengandung berkah. Sebagaimana diterangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Salman ibn Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian akan berbuka puasa, maka berbukalah dengan kurma sebab kurma itu berkah. Kalau tidak ada, maka dengan air karena air itu bersih dan suci. Hr. Abu Daud dan Tirmidzi. Berkah artinya kebaikan yang banyak dan langgeng. Orang yang berbuka dengan kurma akan memperoleh berkah berupa pahala dan kebaikan yang banyak. Di antara berkah berbuka puasa dengan kurma adalah mendapatkan khasiat yang terkandung dalam kurma. Kurma mengandung zat-zat penting dibutuhkan setelah seharian lambung kita kosong tidak terisi oleh makanan dan minuman. Karena itu, saat berbuka puasa, organ pencernaan kita, khususnya lambung, membutuhkan sesuatu yang lembut agar dapat bekerja kembali dengan baik. Jadi, makanan yang masuk harus yang mudah dicerna serta mengandung gula dan air dalam satu makanan. Tidak ada makanan yang mengandung gula dan air yang lebih baik daripada yang disebutkan oleh hadits Rasul. Nutrisi makanan yang paling cepat bisa dicerna dan sampai ke darah itu adalah zat gula, terlebih makanan yang mengandung satu atau dua zat gula. Dan itu terdapat dalam kurma. Dr. Hisam Syamsi Basya dalam tulisannya sebagaimana dikutip dalam eramuslim.com menjelaskan, berdasarkan penelitian biokimia, satu kurma yang kita makan itu mengandung air 20-24%, gula 70-75%, 2-3% protein, 8,5% serat, dan sedikit sekali kandungan lemak jenuhnya, lecithin. Lain lagi dengan kurma rutop yang mengandung 65-70% air, 24-58% zat gula, 0,5-2% protein, 2,5% serat, dan sedikit mengandung lemak jenuh. Harus ganjil. Apakah yang disantap saat berbuka puasa harus berjumlah ganjil? Tidak ada keterangan yang menunjukkan dianjurkannya berbuka dengan kurma dalam jumlah ganjil. Yang ada keterangannya adalah berkenaan dengan sholat Idul Fitri. Diriwayatkan bahwa sebelum berangkat ke tempat salat Idul Fitri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakan kurma dalam jumlah ganjil. Untuk lebih jelasnya, kami sertakan fatwa Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin berkenaan dengan hal itu. Pertanyaan: saya pernah mendengar bahwa orang yang berpuasa wajib berbuka dengan kurma dalam jumlah ganjil, yaitu 5 atau 7. Apakah hal tersebut dalam jumlah ganjil wajib? Jawaban:
Hal tersebut tidak wajib, bahkan tidak pula sunnah berbuka dengan kurma dalam jumlah ganjil, 3, 5, 7, atau 9 kecuali pada hari Idul Fitri. Telah ada hadits yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berangkat melaksanakan salat pada hari Idul Fitri sampai beliau makan beberapa kurma, dan beliau makan kurma dalam jumlah ganjil. Selain keadaan tersebut maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menyengaja makan kurma dalam jumlah ganjil. Sumber, Fatwa Syekh Muhammad bin Sholeh Al-Utsaimin rahimahullah, ibnutaimin.com. Penutup dan kesimpulan. Dari penjelasan di atas diperoleh simpulan. Sunnah beriftar, buka puasa, dengan rutop, kurma mengkal atau basah. Jika tidak ada rutap, maka dengan tamar, kurma kering. Jika tidak ada maka dengan air putih. Berbuka dengan kurma dan air putih memiliki dua faedah sekaligus, yakni A. Memperoleh pahala karena mengikuti tuntunan Rasul, dan B. Memperoleh manfaat kesehatan, karena kurma mengandung air putih mengandung zat yang sangat baik bagi tubuh. Semoga Allah mengaruniakan taufik untuk selalu mengikuti sunnah nabinya dalam setiap ibadah kita. Sumber, diolah dari berbagai sumber.